Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Iya, tadi ucapan Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan bubar pada 2030. 5 tahun lagi dari sekarang. Ya, waktu itu Prabowo 2018 ya. Ya, masih seperti musuh-musuhan lah dengan Jokowi. Tidak seperti sekarang. Prabowo melontarkan ucapan itu berdasarkan kisah dari novel Ghost Fleet, karya Singer dan Cole. Dalam ceritanya, cerita novel itu, Indonesia akan bubar. Oke, itu sebuah fiksi ya, bukan prediksi. Saya belum baca novel Ghost Fleet itu, makanya saya tidak membahasnya. Tapi, apakah Indonesia akan bubar 5, 10, 20 tahun ke depan? Bisa saja, sangat bisa. Tidak ada yang abadi, begitupun negara. Dulu, di Indonesia, di wilayah Indonesia, ada Sriwijaya, bubar. Ada Majapahit, bubar. Dan ada beberapa negara kecil lainnya juga akhirnya bubar. Di Eropa, ada Uni Soviet, bubar. Ada Yugoslavia, juga bubar. Artinya, Indonesia juga punya potensi untuk bubar. Tidak hanya Indonesia sebenarnya, tapi negara lain pun bisa bubar. Banyak faktor sehingga Indonesia bisa bubar. Tapi, sebelum menjawab apakah Indonesia akan bubar, yang jadi pertanyaan, mengapa Indonesia harus ada? Coba kita ingat-ingat sejarah Indonesia. Indonesia ada karena ingin merdeka, terlepas dari penjajahan. Ya, kata kuncinya adalah merdeka. Tidak hanya secara fisik, merdeka dalam segala hal. Merdeka mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Merdeka dari kebodohan, karena masa itu banyak rakyat di Indonesia tidak berpendidikan, dan seterusnya. Artinya, dari Sabang hingga Merauke punya kesamaan penderitaan. Untuk itu, membentuklah suatu negara yang kita kenal adalah Indonesia kini. Faktor-faktor yang membentuk Indonesia tersebutlah yang juga akan menjadi faktor bubarnya Indonesia. Jika rakyat tidak mendapatkan keadilan, maka mereka akan menuntut bahkan meminta kemerdekaan. Kita sudah punya jejak perlawanan itu, misalnya di Aceh dan Papua. Di Aceh, mereka meminta merdeka karena merasakan ketidakadilan dari pemerintah pusat. Pembagian hasil bumi dirasa tidak adil. Di Papua, bahkan hingga sekarang, gejolak masih terjadi. Mereka menyatakan perang di hutan-hutan Papua. Mereka tidak ingin tunduk pada Indonesia, karena bagi mereka, Indonesia sedang menjajah mereka. Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka, TPN OPM Papua Barat, Apodam 3 Dugama Derakma. Kami mengeluarkan surat pembebasan pilot Philip Martin asal dari negara Selandia Baru yang sandera 7 Februari tahun 2023 di distrik Paro, Kabupaten Duga, di bawah pimpinan Tuan Jenderal Egyanus Kogoya. Jadi memang saya sandera pilot sampai 1 tahun lebih. Ini bukan minta bupati. Indonesia tidak adil dengan sumber alam di Papua. Di Pulau Timor, lebih tepatnya Timor Leste, sudah merdeka dari Indonesia. Artinya, satu kepingan dalam diri Indonesia sudah retak. Artinya lagi, tidak menutup kemungkinan kepingan-kepingan lain akan retak dan pecah. Sebab sesungguhnya kita ini mudah pecah, mudah terpecah belah. Apakah berlandaskan suku, agama, dan ideologi tertentu. Maka dari itu, jika Indonesia tidak akan bubar, pemerintah harus menjamin cita-cita bangsa seperti tujuan awal Indonesia terbentuk. Saya barusan selesai baca satu buku yang menarik yang berjudul, ini agak berat ini spellingnya, Homo Indonesiensis, sebuah megaproyek psikologis. Nih. Karya Abdul Malik Gismar. Diterbitkan oleh Mizan Group.
Homo Indonesiensis ini bisa diartikan sebagai manusia Indonesia. Menurut Abdul Malik, Homo Indonesiensis merupakan paradigma yang mengarahkan cara pandang dan cara memahami diri sebagai warga negara Indonesia. Di sini masalahnya, tak sedikit orang, bahkan pemerintah sendiri, mengartikan manusia Indonesia adalah manusia yang seragam, manusia yang satu. Padahal, menjadi manusia Indonesia berarti melakukan perilaku keberagaman, ragam dalam realitas hidup sehari-hari. Misalnya, kamu orang Jawa, ya silahkan hidup sebagai orang Jawa. Kamu orang Bugis, silahkan dengan kebugisannya. Orang Papua dengan segala aspek Papuanya. Dan orang Melayu silahkan mengamalkan nilai-nilai Melayunya. Begitu juga dalam beragama. Indonesia bukan negara agama. Tidak untuk satu agama, tapi semuanya. Sehingga tidak boleh ada penganut agama A mempersekusi penganut agama lain. Seperti yang baru-baru ini terjadi dan sering terjadi sebelum-sebelumnya. Sejumlah warga membubarkan kegiatan dan merusak rumah doa umat Kristen dari Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 27 Juli 2025 sore. Polisi menangkap 9 orang dalam kejadian yang videonya viral di beberapa platform media sosial 2 hari terakhir. Wakil Kapolda Sumatera Barat Brigjen Solihin Minggu malam mengatakan pihaknya masih mengembangkan penyelidikan terkait kasus tersebut. Adapun 9 orang yang teridentifikasi sebagai terduga pelaku pembubaran kegiatan dan perusakan rumah doa itu masih berstatus terperiksa. Menjadi manusia Indonesia berarti kita saling menghargai satu sama lainnya. Kalau kata Abdul Malik, dalam kehidupan sehari-hari, keindonesiaan ada dalam kejawaan orang Jawa, keislaman orang Islam, kekristenan orang Kristen, dan seterusnya. Namun, yang perlu diingat, menjadi Indonesia itu tidak statis. Dia dinamis, terus berkembang. Seperti yang saya bilang tadi, Indonesia itu sesungguhnya mudah bubar apabila negara tidak serius mengambil sikap, tidak cepat ambil langkah. Apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang, gejolak politik bisa saja terjadi. Ya, tapi elit politik kita ini cerdik bersiasat di tengah krisis ekonomi begini. Mereka diam-diam kong kali kong, bersekongkol, sebab mereka takut rakyat turun ke jalan, takut rakyat memberontak. Sampai jumpa di video berikutnya.